biasa yang namanya rumah tangga ya kan, masalah-masalah kecil aja sebetulnya nggak ada yang fatal, tapi memang dia memang dari sebelum-sebelumnya juga bikin-bikin pula aja sih, cemburu-cemburu nggak jelas ya kan, ngambek-ngambek nggak jelas, ngancem-ngancem untuk pengen pergi, pengen kabur gitu. Jadi yang tidak perlakuan yang tidak sepantasnya sebagai seorang suami gitu kan. Nah jadi memang tiba-tiba pas di pagi hari itu ya, ketika aku baru bangun tidur, aku lihat loh kok dia udah nggak ada. Terus aku lihat baju-bajunya juga kok bersih semuanya, termasuk sepatu ya kan, jam tangan ya kan, bahkan perhiasan yang aku taruh di tempatnya itu, di biasa aku tempat taruh itu juga tidak ada. Nah aku udah mencoba untuk menghubungi bahkan ibunya ya kan, ibunya juga menghubungi dia gitu kan, tapi tidak digubris dari jam setengah 9 lewat itu sampai dengan jam 11. Tahu-tahu handphonenya juga mati gitu. Nah aku udah feeling gitu, karena dulu juga dia pernah melakukan hal-hal juga yang sama, tapi aku tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi mungkin dia berpikir ya, ini mungkin ya, aku ngerasa mungkin sebagai pribadi aku ya, mungkin dia pikir nggak mungkin lah Barbie mungkin akan mau melaporkan, karena mungkin kan dulu sudah beberapa kali dia pernah seperti itu, akunya mungkin kan tidak pernah laporkan dia. Tapi kali ini kan menurut aku menyakitkan, karena aku udah memaafkan dan saksi juga keluarga aku semuanya banyak yang mengetahui tentang apa yang peristiwa lalu yang harusnya aku tidak bongkar. Dengan adanya aku kembali ke dia ini kan sebenarnya aku mau meningkatkan harga diri dia juga, karena kan dia juga janjinya berubah gitu. Jadi sebetulnya memang aku rasa mungkin dia udah ada niatan gitu ya, niatan sebelumnya, karena logika masa suami istri baru nikah lagi happy-happy ya kan, masalah-masalah nggak penting banget yang dia buat-buat sendiri. Dan pada saat malam sebelum dia kabur juga dia sudah minta maaf, sudah ada chat-chatnya dia minta maaf, dia juga mengakui ya aku yang gak wajar ya, cemburuan ya, yang seperti itu. Jadi hal-hal konyol yang dia bikin, dia membuat alibi gitu, sehingga ketika aku lengah ya sudah dia bisa berusaha untuk pergi. Dan ya nggak nyangka kan ternyata tiba-tiba dia yang membawa barang-barang tersebut. Kan Mbak Baby sendiri menyatakan bahwa masih suami, Iya. statusnya suami. Iya. Andai kata nanti suatu saat dia membalikan atau meminta maaf, abang atau Baby sendiri beranggapan gimana nih? Dengan proses atau tetap berlanjut atau gimana? Baby itu gimana? Ya kalau aku sih proses harus tetap berlanjut ya, karena kayak gini kan aku udah berterima kasih banget didampingin oleh abang lawyer handal kita ini, Bang Agus Tahap, partner aku sendiri, ada Sunan Kalijaga juga, dengan rekan-rekan teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu. Sekarang sudah jam 1:30 pagi ya kan, dan aku juga kan ibaratnya mental aku kena, psikis aku kena, kerugian kena, ya kan, malu pun kena. Bahkan hari ini juga vendor-vendor juga tadi menghubungi aku, akhirnya batal semua acara resepsi pernikahan aku untuk tanggal 19, dimana itu juga udah aku announce di beberapa media ya kan, termasuk Instagram aku gitu kan, dan di televisi juga. Jadi kan ini sebetulnya kan membuat malu dan menjatuhkan harga diri aku gitu. Jadi aku pikir wah, kalau kamu udah berani menghancurkan dan membuat aku malu, ya aku juga bikin kamu malu. Apalagi kan ini sudah tindakan kriminal, dimana tidak pantas seorang suami kabur dari rumah aja nggak pantas ya kan, apalagi membawa perhiasan, karena kan udah kriminal, udah tindak perbuatan yang berbeda gitu ya Bang ya. Jadi dan ini sudah dilakukan dia bukan cuma satu kali hari ini aja, kemarin aja gitu, bahkan udah beberapa saat lalu. Jadi aku rasa ya sudahlah, aku fokus hari ini, kita benar-benar bekerja keras ya kan. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memberikan fasilitas yang sangat cepat ya, dari kasus yang terjadi terhadap aku juga ya kan. Jadi ya kita berdoa semoga pelakunya segera cepat tertangkap. Bang, ini kan kasus sudah 1x24 jam. Respon dari dia juga masih bertanya-tanya. Iya. Abang sebagai praktisi hukum, sebagai pendamping hukum Baby sendiri. Jadi yang pertama-tama ini laki tidak ada rasa syukurnya. Iya. Sudah dapat secantik ini, memfasilitasi kamu jadi penumpang doang gitu. Iya. Lalu melakukan kriminal dengan mengambil barang istri. Harusnya kita laki harus memberikan kepada istri, bukan dibawa gitu. Makanya saya bilang ini karakter ini kan sudah ke bawah sebelumnya terjadi. Karena sering dimaafkan, dipikir ini udahlah nanti juga tidak ada masalah gitu. Kami juga tidak mau ini masalah seolah-olah jadi settingan, itu nggak mau gitu. Saya Bang Sunan dan beliau saya sampaikan, kalau mau benar kasusnya kita harus LP, buktikan bahwa ini terjadi. Karena ini curhat, ancaman hukum 12 tahun, udah pasti ada penegakan hukum dalam waktu dekat. Dan kami minta juga kepada masyarakat yang memang mengetahui yang bersangkutan atau yang bersangkutan menjual barangnya Barbie, jangan diterima atau laporkan segera ke kita, karena pasal penadahan akan dikenakan kalau mereka membeli barang tersebut gitu. Dan
masyarakat juga saya lihat kasus sudah viral banget. Iya, betul. Dan juga kepada media juga terima kasih banyak karena beliau ini rekan saya ini bukan hanya advokat tapi juga public figure gitu loh. Makanya begitu cepat berita itu kemana-mana karena dia seorang public figure. Dan kita tahu Berwi bahwa selama ini memang cukup baik ya di kalangan masyarakat dan juga rekan-rekan. Nah sekarang Berwi itu bergabung di dalam timnya Sunan Kalijaga dan saya. Ketika dia diperlakukan tidak adil, udah pasti kita akan bela mati-matian. Dimanapun kamu kita akan cari gitu. Ya, kamu harus bertanggung jawab perbuatan ini. Lu bayangkan orang baru nikah pun dia biaya semua. Lalu tiba-tiba kau pergi begitu saja. Lalu bawa barang. Kalau soal masalah kau pergi silakan. Tadi kenapa bawa barang berharga milik daripada Berwi sendiri beli bukan dia hadiah dari dia atau dibelikan gitu loh. Inilah yang kalau menurut saya tidak pas. Ini karakter yang kurang baik gitu. Apapun bicara barang mahal, total harga itu minimal atau maksimalnya berapa? Ya, Bang? Karena kan otomatis kalau masyarakat untuk emasnya banyak saja, yang untuk emasnya itu ya itu puluhan sampai ratusan juta. Plus berlian udah pasti harganya no limit mas, bisa miliaran. Ya nanti kita lihat lah. Tadi sudah kita sampaikan karena harga beliau susah kita mau bicara ya. Tapi emas kan sudah bisa kita buktikan. Tadi kan juga ada informasi, ada poin minus dari Bagus sendiri bahwa barang itu Masih di tangan kita. abang sendiri gimana menanggapinya? Ya kalau masih di tangan dia, kenapa dari pagi tidak mau kembalikan gitu loh? Nah, dia kan mau pingin memiliki. Ya, saya khawatir ya barang itu sudah dijual gitu loh, atau di tangan orang lain gitu loh. Bayangkan jam 2:30 pagi dikembalikan, dia tinggal di rumah itu tapi minta Berwi untuk share lo tiap malam tidur saja kok sekarang minta alamatnya gimana? Nah masuk akal. Terakhir bang, pesan untuk Bagus sekarang itu dilaporkan benar-benar. Ya kepada si Bagus ya, kami sudah melaporkan saudara dan sudah BAP saksi dan semua dan fakta hukum jelas. Unsur-unsurnya kami lihat bahwa unsurnya juga terpenuhi. Ya saudara jangan anggap ini candaan itu. Lu jangan bercanda dengan kita nih, ya. Lu jangan bercanda. Gua cari kamu sama tim. Dan kamu juga harus tahu bahwa negara-negara hukum, lu melari kemana nggak bisa. Jadi biar hadapi aja masalah ini, kau harus klarifikasi, jelaskan pihak kepolisian apa yang kamu lakukan. Kenapa dan tega begitu kalau lakukan terhadap istrimu yang mana masih dalam tahap baru menikah dan saat ini lagi bulan madu gitu. Untuk damai, Untuk damai saat ini tergantung daripada pelapor. Kalau pelapor bilang tidak mau ya sudah kita lanjutkan sampai ada putusan.